Waduh, ikannya kelupaan, jadi agak gosong. Nih. Halo semua, welcome back to Vegetarian Culinary. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton video-video yang ada di channel ini. Kali ini saya sedang berada di Hattori Japanese Shabu dan Yakiniku. Dalam bahasa Jepang, shabu adalah makanan yang diiris tipis yang dicelupkan ke dalam panci berisi air panas. Kalau saya mah sebutnya rebus-rebusan aja. Sedangkan yakiniku adalah daging yang dipanggang atau dibakar. Nah, Hattori ini berada di daerah Pluit, tepatnya di Jalan Pluit Karangindah Timur, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Tempatnya nyaman banget buat makan santai dan mencoba teknik masak merebus dan memanggang. Karena di sini kita sendiri yang masak makanannya. Memang sih tempatnya luas, namun karena PSBB maka jumlah orang per meja akan dibatasi. Jadi kalau teman-teman mau datang, ya jumlahnya jangan terlalu banyak juga. Entar nggak seru karena mesti pisah meja. Cukup kamu dan mantan aja yang pisah. Aku dan kamu, ya nggak boleh lah. Harus barengan, woi. Woi, barengan. Ini nih buku menunya. Untuk kita yang vegetarian, langsung aja buka halaman terakhir. Pilihan menunya terbagi dua kelompok. Ada yang untuk sabu-sabu, dan ada juga untuk yakiniku atau panggang-panggang. Kemudian di masing-masing menu pun akan terbagi lagi menjadi set menu dan meat only. Ya, set menu untuk yang lengkapnya, sedangkan kalau meat only hanya berisi daging vegetarian saja. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita order makanannya. Nah, jadi ini makanannya udah sampai. Ya, saatnya kita buka masker buat makan. Oke. Di sini pesannya sih nggak banyak, takut nggak habis. Jadi Hattori ini tuh rumah makan yang bukan khusus untuk vegetarian. Jadi dia tuh ada menu VG-nya. Ya, jadi di sini tuh khusus grill sama sabu-sabu. Jadi grill itu panggang-panggang, nanti ada daging-daging vegetarian yang bisa dipanggang. Terus sabu-sabu ya direbus, dimasak kayak gitu. Terus untuk pilihan kuahnya tuh di sini tuh ada dua. Jadi kalau misalkan kita pesan yang set menu itu nanti dia satu set sama kuahnya juga, kuah buat sabu-sabu. Ada yang original taste sama yang malah. Nah di sini aku pilihnya yang malah, ya. Nanti bisa dilihat videonya. Terus ini juga pesannya nggak banyak, jadi kita cobain dulu. Nah ini buat yang grillnya kita panggang dulu. Ini ikan vegetarian ya. Jadi kalau ikan vegetarian itu nggak ada pilihan mau ikan apa, cuman satu pilihan ikan. Nah terus ini buat yang sabu-sabu, kuahnya itu kuah mala. Ini kita masukin aja daging-dagingannya sama, ya pecah dong. Pakai sendok aja kali ya.
Jadi kalau makan di sabu-sabu atau grill gitu, ya nggak bisa langsung dimakan. Ya, jadi kita mesti self service, yaitu masak sendiri. Ini juga, ini semua dagingnya vegetarian ya. Kita masukin semua. Ada wasabi ya kalau mau? Nope. Ini kita cicipin ininya ya. Apa sih namanya? Sambal-sambelan. Ini sambal hijau. Sambal hijau ini nggak perlu dicicip karena udah pasti sambal hijau. Ini yang kuah apa? Aku nggak tahu kuah apa tapi enak. Ini saus. Sausnya juga enak. Ini lagi tahu. Ini udah mulai gosong. Gosong-gosong enak gimana gitu. Ini satu satu kenikmatan tersendiri sih ya, karena kita berasa lagi masak sendiri kayak gitu, panggang sendiri sama rebus sendiri, dan enak harusnya. Ini ikan-ikannya udah kita lumurin sama saus sini lah ya, harusnya secret recipe sini, jadi kita cobain. Enak banget. Nasinya juga kayak ada bau pandan gitu sih. Enak. Daripada antar menunggu, mending ini langsung kita panggang. Nah, harusnya sabu-sabunya udah mateng. Yang kita rebus sudah mateng, jadi bisa kita ambil. Wadidaw. Tuh, lihat tuh. Kita cobain ya, kuah malanya enak atau enggak. Jadi mala itu kuah khas China. Ya, sudah pernah saya jelasin di video sebelumnya, yaitu berasal dari kata ma dan la, yaitu kayak pedes banget, pedes kebas kayak gitu. Ini kita cicipin mala yang di sini enak atau enggak. Enak. Dia pedas, nggak pedas banget. Terus
berasa lah pokoknya, berasa enak. Jadi kayak perpaduan rempahnya itu berasa, terus pedes kebasnya tuh juga berasa, tapi masih ada rasa bumbu lain, bukan cuma pedes doang kayak gitu. Dan ini enak. Masih panas banget. Kayaknya yang ini matiin aja kali ya. Thank you, Mbak. Kuah malanya enak. Waduh, ikannya kelupaan, jadi agak gosong. Gosong, dikit sih. Ini enak. Dia tuh ada satu saus. Aku nggak tahu sih perpaduannya apa aja, tapi ada yang jelas tuh ada pakai xiangcun atau daun tuna. Itu enak. Sambil dibakar ke ikannya, terus dilumurin pakai saus itu, mantul. Ini juga bakso-baksoannya. Ya bayang. Bakso yang ini amis pakai banget, dan aku nggak bisa makan. Amis banget. Harusnya sih bukan yang inilah ya, bukan yang apa sih namanya, bukan yang asli, tapi amisnya tuh nggak enak. Nih aku kasih ke temenku aja yang lagi makan juga. Ih, amis banget loh. Coba makan deh. Jamur itu, makanya ini masih bisa lah. Amis kan? Ya kan? Mirip ikan nggak? Ya aku nggak tahu sih, pokoknya amis aja nggak enak. Sebenarnya tuh di sini nggak ada yang banyak bisa di-review, ya kan? Karena rata-rata tuh daging-daging VG, dan itu pasti bukan buatan tempat ini. Dia pasti beli yang udah jadi. Tapi yang bisa di-review itu kuahnya enak, sausnya juga enak. Terus tempatnya ya bisa grill sama sabu-sabu sendiri itu. Jadi kayaknya reviewnya itu doang sih ya. Dah, sekarang kita habisin makanannya. Ini kuah malanya tuh semakin dimakan semakin berasa pedesnya.
Jadi kalau buat temen-temen yang nanya tempat grillnya itu bersih nggak sih buat yang VG, harusnya bersih karena dia diganti gitu loh, diganti, dicuci, terus diganti lagi sebelum dipakai sama orang selanjutnya gitu. Atau kalau nggak, kalau takut ya udah minta aja dari kita inisiatif ngomong ke staff sini kalau misalkan minta ditukar kayak gitu. Mbak, ditukar yang baru dong. Ya, maksudnya yang baru yang belum pernah dipakai atau yang udah bekas cuci tapi belum pernah dipakai kayak gitu. Oh my god, ini udah kenyang loh. Buset nih mah, untung kan pesennya nggak banyak. Nih ya, buat temen-temen tuh, lihat kan petugasnya lagi bersih-bersihin. Jadi semua peralatan yang udah dipakai itu langsung diambil, langsung diangkat dan dibawa ke dapur buat dibersihkan. Jadi kalau teman-teman baru datang dan ambil table itu pasti tempat grillnya tuh bersih ya. Wadidaw, cabenya gede banget. Tarang. Sorry. Karena asapnya itu di sini lumayan tebal sih. Jadi buat bersihin sih wajar. My god, sampai merah-merah loh. Bibirnya juga jadi merah banget. Makanan juga udah habis. Terus di sini teman-teman tuh bisa milih mau yang sabu-sabu atau mau yang grill atau mau dua-duanya. Jadi itu bisa apa sih namanya? Bisa dipilih lah. Dia kan tadi ada pilihan tuh set menu atau meat only. Nah kalau misalkan dia set menu itu sama
sama apa sih kayak nasinya, saladnya, terus tempat grill sama kuah kayak gitu, itu masuk ke set menu. Jadi kalau mau makan banyak bisa aja set menunya satu tapi meat only-nya tuh dibanyakin gitu loh. Jadi kayak pilihan dagingnya tok tanpa ada kuah lagi, tanpa ada apa sih namanya nasi lagi, tanpa ada salad lagi. Nah itu meat only kayak gitu. Nah jadi di sini sih tempatnya worth it, tempatnya nyaman, tempatnya juga cocok lah buat makan santai. Terus harganya juga relatif lah ya. Terus untuk rasanya juga enak, rasanya juga menurutku sih enak-enak aja. Tapi buat teman-teman yang nyobain ntar dan punya persepsi yang berbeda, yaitu balik ke cita rasa masing-masing lah, kayak gitu. Dan ini tempatnya worth it, cocok banget buat teman-teman yang mau nyobain makan sabu-sabu atau grill yang vegetarian. Terus kalau untuk vegan, aku sih nggak gitu tahu daging-dagingannya itu pakai telur atau susu atau enggak. Tapi kalau misalkan mau sabu-sabu, itu ada sayur-sayuran yang bisa dijadikan sabu-sabu dan kuahnya pastinya tuh nggak pakai telur. Karena tadi kuahnya untuk yang malah itu bener-bener cabai tok sama rempah-rempah lah kayak gitu. Makanya rempah-rempahnya berasa banget dan pedesnya tuh beda. Karena pedes rempah-rempah sama pedes sambal tuh rasanya beda. Gitu. Jadi ya sekian review vegetarian culinary kali ini dan see you on the next video. Bye bye.